Oke, Shalom dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di PMDKJ. Teman-teman bisa perkenalan diri dengan menuliskan nama, asal kampus, atau alumni dari mana, dan angkatan berapa. Diingatkan juga untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Oke, selama ibadah ini akan direkam selama berlangsungnya ibadah ini. Untuk itu dihimbau untuk mematikan mikrofonnya selama ibadah. Dan juga mengajak untuk teman-teman yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya, sehingga kita bisa lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Karena jam kita juga sudah menunjukkan pukul 6:35, mari kita persiapkan hati untuk memasuki ibadah, mari mengambil saat teduh pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini kalau Tuhan yang boleh pertemukan kami melalui Zoom untuk mengikuti ibadah persekutuan PMDKJ ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Secara khusus Tuhan yang boleh pakai Dr. Maya dan setiap daripada kami yang akan juga mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya kami pun akhirnya boleh menikmati firman-Mu kembali, boleh kembali disegarkan dan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin menyertai teman-teman kami pun yang sebentar lagi juga mungkin akan join bersama-sama dengan kami di ibadah ini ya Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Hanya Allah sajalah yang sejatinya harus kita puji dan muliakan. Memasuki ibadah hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengagungkan Allah dengan pujian Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saat ini kita mengambil waktu sejenak untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan di hadapan-Nya, serta meminta pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin seringkali melakukan kesalahan, bahkan mengulangi setiap dosa yang sering kami lakukan dan menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk boleh meninggalkan setiap dosa-dosa itu, dan boleh belajar untuk menyerupai Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami dan kiranya Engkau yang boleh kembali memurnikan setiap daripada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sharing dari alumni. Sharing hari ini akan disampaikan oleh Dr. Ivan Reynaldo Lubis, alumni FK Maranatha 2005. Dan saat ini beliau sedang bekerja sebagai full-timer di Yayasan Dr. Share. Untuk itu kepada Dr. Ivan dipersilahkan. Terima kasih, Shalom teman-teman semuanya. Semoga suara saya jelas. Perkenalkan, saya Ivan Reynaldo Lubis, biasa dipanggil Ray. Seperti yang tadi disampaikan oleh Elita ya, saya alumni Maranatha, saya angkatan 2005. Saat ini bekerja di Yayasan Dr. Share. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar Rumah Sakit Apung Dr. Lidarmawan, Rumah Sakit Apung Nusa Aulia II, nah itu di sana saya bekerja. Yayasan kita saat ini sedang perbaikan kapal-kapalnya, tapi nanti akhir tahun kita akan punya 4 kapal rumah sakit apung yang akan berkeliling di seluruh Indonesia. Nah, seperti yang tema disampaikan tadi humility, saya punya waktu 6 menit lagi, 7 menit ya. Jadi tentang humility ini kerendahan hati ya. Nah, saya saat tahun 2021 awal tahun di tanggal 11 Januari, atasan saya memanggil saya meminta apakah saya bersedia untuk memimpin Rumah Sakit Apung Nusa Aulia II. Rumah Sakit Apung Nusa Aulia II ini adalah rumah sakit apung berbentuk tongkang, berbentuk kontainer-kontainer, dan hanya satu-satunya ada di dunia gitu. Ini setara dengan rumah sakit tipe D di daratan dengan 45 meter kali 20 meter, 3 lantai ke atas, 1 lantai ke bawah, di mana ada poliklinik spesialis, gigi, kandungan, umum, kandungan tadi sudah, dalam, bedah, dan segala macam, IGD, ruang radiologi, ruang ronsen, apotek, lab, sampai kamar operasi kita semua punya, dan juga kamar rawat inap dengan 32 bed. Saya memimpin itu dari Januari 2021 dan sudah membawa ke 5 lokasi di seluruh Indonesia dengan total pasien yang kita tangani 19.000 pasien. Yang dioperasi sekitar 1.500 pasien yang kita operasi, baik itu minor ataupun mayor. Kita juga sudah berhasil memecahkan rekor muri, operasi katarak terbanyak di dalam rumah sakit apung. Ngomong-ngomong soal rendah hati, bekerja di yayasan yang sifatnya general seperti ini, saya bersyukur bahwa pendiri yayasan kita itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi nilai-nilai yayasan yang kita punya itu nilai-nilai kekristenan gitu. Nah, tapi staf-stafnya itu dari berbagai latar belakang, suku, agama, profesi, dan segala macam. Jadi yang saya manfaatkan posisi saya sebagai kepala rumah sakit apung ini adalah mengejawantakan nilai-nilai kekristenan itu dalam konteks yang sangat universal begitu, termasuk bagaimana melayani, bahwa fokus kita adalah ke sesama. Banyak staf-staf saya yang cukup sulit untuk ditanamkan nilai-nilai kepelayanan seperti ini, karena mungkin mereka tidak memahami konsep bahwa ketika kita menjadi pelayan, baik itu dokter, perawat, segala macam, kita fokusnya adalah sesama, yaitu pasien kita. Banyak mereka mungkin belum ini. Saya butuh waktu banyak sekali untuk bisa mengubah perilaku, mengubah sistem itu semua seperti itu. Nah,
tantangan-tantangan itu banyak yang saya alami. Dan yang sekarang saya hadapi itu adalah, ketika memegang kepala jabatan sebagai kepala rumah sakit apung ini, saya berhadapan dengan banyak tokoh-tokoh penting, gubernur, bupati, kepala dinas, segala macam. Yang berarti saya memiliki posisi strategis untuk, menunjukkan siapa, saya sebagai representasi yayasan, begitu. Nah, ketika, berada di lapangan, di pedalaman begitu, eee, instruksi saya, arahan saya adalah yang mereka mereka nantikan, yang mereka ikuti. Nah, peluang buat arogan, peluang buat sombong itu tinggi sekali di situ. Tapi bersyukur bahwa saya sudah lama kenal Tuhan, Tuhan tidak menginginkan hal itu, Tuhan tahu ketika saya menjadi pemimpin, tugasnya adalah menunjukkan kerendahan hati dan menunjukkan bahwa tugas saya sebagai pemimpin yang melayani terlebih dahulu. Nah, tantangan yang kedua adalah, dengan jabatan sebagai kepala rumah sakit apung ini, saya mendapatkan banyak fasilitas seperti tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan daerah terpencil, dan sebagainya. Itu juga peluang bikin sombong. Tapi saya ingat sekali bahwa segala jabatan, posisi, materi itu semua dari Tuhan. Kapan saja Tuhan bisa ambil, kapan saja Tuhan bisa tarik lagi dari saya. Nah, bersyukur, ada sisi bersyukurnya sih. Kebetulan baru beberapa waktu lalu saya keterima di UI, di FKM UI Mars, ambil Mars. Jadi terpaksa jabatan ini harus saya serahkan kepada suksesor saya. Nah, saya bisa sampaikan kepada suksesor saya bahwa jabatan ini bukan milik kita karena suatu saat siapapun bisa menggantikan, baik itu karena kualitas mereka yang lebih dari kita ataupun yang hal buruk misalnya kita difitnah atau dijatuhkan. Tapi apapun itu lakukan terbaik yang bisa kita lakukan dan tugas kita hanya memberikan contoh bahwa kita pemimpin yang melayani. Saya bersyukur suksesor saya memiliki visi yang sama dengan saya memimpin ini. Sekarang ketika saya sudah tidak memegang jabatan lagi, memang terasa ada yang kurang. Biasanya ada yang cari dok segala macam, ini gimana begitu kan. Sekarang saya menjadi staf biasa, sama sekali biasa. Kemudian segala tunjangan itu semua hilang, tunjangan jabatan, komunikasi, daerah terpencil, hilang semua. Tapi saya tidak pernah bersedih karena saya tahu tidak ada satupun yang ini dari awal milik saya ataupun karena saya. Jadi hilang semua jabatan, hilang semua fasilitas, tetap saya bisa bersyukur. Nah, saya mau bilang sama teman-teman, apapun kondisi teman-teman saat ini di posisi puncak, ingat itu tidak selamanya berada di atas. Pun di bawah jangan terlalu rendah diri karena kita tidak selamanya di bawah. Tapi apapun itu, di atas, di bawah, baik buruk, kita tetap harus bisa melihat Tuhan di dalam semua itu. Dan saya saat ini bisa bilang bahwa saya bisa ngasih tahu teman-teman bahwa terlepas dari saya kehilangan semuanya itu, saya tetap bahagia, tetap bersukacita bahwa Tuhan masih menyertai saya. Pas 7 menit ya. Itu sharing dari saya, semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati juga, Dok. Terima kasih. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan untuk teman-teman semua bahwa setelah sharing firman Tuhan akan diadakan sesi tanya jawab. Jadi jika ada yang ingin bertanya, dapat memberikan pertanyaan di sesi tanya jawab nanti, baik melalui chat Zoom ataupun bertanya secara langsung. Untuk menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan, mari menyanyikan pujian, Penuhkanlah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu.
pembacaan firman Tuhan kepada Dr. Maya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Alita. Ya, selamat malam teman-teman. Suara saya jelas ya? Ini saya minta maaf dulu, ini saya tuh lagi diungsikan. Jadi anak saya dan suami saya kena COVID, lalu mereka itu di kamar sendiri dan saya tuh di kamar anak saya. Dan komputernya tuh, jadi komputernya tinggi. Jadi saya tuh kok dari tadi kok saya pendek banget. Jadi beginilah ya. Ya, nama saya Maya, teman-teman. Saya kalau saya bilang angkatan tua banget ya. Jadi saya pernah jadi mahasiswa begitulah ya. Mahasiswa medis, percaya deh ya. Suatu saat dulu saya pernah jadi mahasiswa. Oke, sebelum kita mau bahas tentang humility, mari kita berdoa teman-teman. Seperti yang telah kami katakan Tuhan, nyanyikan, penuhkanlah bejana kami dengan firman-Mu, firman-Mu saja yang dapat mengubah kami orang-orang yang bodoh ini, agar kami dapat mengerti dan belajar dari kerendahan hati Kristus hingga mau menjadi ransom, menjadi bayaran dosa-dosa kami. Kuasai hidup kami, hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima, mengerti firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya share dulu ya teman-teman. Share screen. Oh, kok ada dua ya? Sebentar. Ini udah ya? Saya sudah share yang benar ya? Ya, udah dong. Sip. Oke, saya senang sekali gitu ya ketika disuruh untuk men-sharingkan firman Tuhan dan temanya tentang humility gitu ya. Karena memang ini dalam sekali gitu, menurut saya dalam sekali, dan saya waktu itu coba-coba cari buku yang direkomendasikan, dan dari berbagai literatur itu merekomendasikan buku ini gitu ya. Charles Joseph Mahane gitulah pokoknya begitu ya, kita sebut saja Pastor Charles gitu ya. Humility Through Greatness. Saya beli di lilin kecil dan saya senang sekali bukunya kecil. Tapi memang sangat-sangat mengubah gitu ya. Ini saya sangat-sangat merekomendasikan buku ini ya teman-teman. Bagaimana jadi starting point gitu ketika kita mau belajar mengenai humility, mau ngubek-ngubek tentang kerendahan hati Kristus, itu seperti apa buku ini bisa jadi starting point kita. Oke. Ya, pengurus suruh saya untuk dari Filipi 2. Kalau dari Filipi 2 itu berarti si Paulus itu ngomongin tentang jemaat gitu ya, jemaat Filipi. Namun saya mau bawainnya lebih ke pribadi sih. Ya, pribadi nanti ya pastinya akan dibawa ke kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau kita melihat definisi banyak gitu ya, tapi definisi yang dibawakan oleh Pastor Charles ini sangat bagus gitu ya, karena dia itu mengontraskan kita sebagai orang berdosa dengan Tuhan yang tidak berdosa gitu, tidak ada dosa dan tidak dapat berhubungan dengan dosa gitu. Jadi humility defines as honestly assessing ourselves, menilai diri kita in light of God's holiness dalam kemuliaan Tuhan dan keberdosaan kita gitu. Jadi kalau ngomongin humility ini itu udah kayak apa ya, sesuatu yang benar-benar rendah sekali gitu, karena memang dipandang dari dua kontras, kemuliaan Tuhan dan keberdosaan kita.
Jadi gimana bisa orang itu sebenarnya gimana apa ya, kalau Tuhan menuntut kerendahan hati, humility, itu apa namanya sudah tidak ada lagi tempat kita ngeles gitulah, karena nggak bisa gitu. Kita benar-benar rendah sekali, serendah-rendahnya gitu ya. Ketika kita dikontraskan dengan kemuliaan Tuhan. Nah, ternyata di Alkitab itu sangat-sangat sering mengutarakan lawannya humility, yaitu pride. Ya, pride ini dari 5 apa namanya arti gitu ya tentang pride itu, semua itu lebih banyak jeleknya. Karena kita bisa juga bilang bahwa pride of a nation, gitu ya, kebanggaan negara. Tapi ini bukan kebanggaan negara dalam hal status gitu ya, status kita sebagai orang Indonesia, kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Tapi bukan. Pride di sini yang banyak ada di Alkitab adalah pride yang memiliki arti superioritas. Jadi ketika kita memiliki pride itu, kita menempatkan diri kita superior dibanding yang lain, gitu. Atau self priority. Jadi pokoknya saya pride gitu, maunya lebih gitu dari yang lain. Nah, makanya diartikan pride itu terjadi ketika sinful human beings aspire to the status and position of God and refuse to acknowledge their dependence on Him. Ya, karena gini, teman-teman, kita kan tahu bahwa status itu kan keberadaan manusia itu dependent, bergantung sama Tuhan. Karena kita diciptakan solely, ya, satu-satunya alasan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita itu sangat bergantung sama Tuhan. Kalau enggak, status kita enggak ada, kita tidak diciptakan gitu ya. Nah, pride itu ada ketika kita tuh udah mau naik dari status, kita pengen naik dari status orang yang makhluk yang diciptakan itu, yang mestinya semata-mata adalah untuk kemuliaan penciptanya. Ketika kita mau naikin status kita, jadi nyolek posisi Tuhan, ya, itu namanya pride, gitu. Ya, bukan lagi kita nggak lagi sebagai status sebagai orang ciptaan, tapi kita pengen memiliki, mengambil seperti Adam. Kenapa Adam dosa itu apa namanya, Adam Hawa dosanya adalah karena udah disuruh nggak boleh, tapi dia boleh deh ya, bisa kali ya gitu, ya kan? Berarti dia mempertanyakan otoritas, dia mau ada di otoritas itu, gitu. Jadi they're playing God, gitu ya. Mau enggak bisa kok, bisa kali gitu ya. Jadi itulah pride. Dan ketika kita muncul hal itu, kita menolak bahwa kita dependent dengan Tuhan. Kita mau independen, kita mau lebih gitu ya. Itu yang di Yesaya 14 ayat 13 diceritakan ketika ketika malaikat jatuh dalam dosa, yaitu ketika mau naik status, pengen di paling tinggi di antara bintang-bintang gitu ya. Itu kejatuhan Lucifer gitu ya. Kejatuhan setan itu waktu itu. Ketika pride-nya ada. Dan juga kita lihat ternyata kejatuhan-kejatuhan itu, kejatuhan raja kerajaan-kerajaan, kejatuhan orang itu awalnya ya dari pride itu, gitu ya. Karena mau mencuri kemuliaan Tuhan, naik status, gitu ya. Itu kayaknya wow banget gitu ya. Wow, kayaknya nggak mungkin deh kita. Ternyata ketika beberapa minggu ya saya renung-renungkan, ternyata sehari-hari kita tuh bergumul dengan melawan pride itu. Either kita jatuh atau kita lawan terus gitu. Ya. Ketika saya baca tentang pride itu
ujung-ujungnya adalah self glorification, kemuliaan diri sendiri. Ya. Karena kan tadi mau naik status dari status orang ciptaan ke otoritas yang menciptakan. Ujung-ujungnya ya kebanggaan diri, self glorification. Contohnya ini, saya nggak tahu kenapa kok kepikirannya itu ya, Shah Jahan. Shah Jahan ini dia itu membangun Taj Mahal untuk permaisurinya, Mumtaz. Ya. Mumtaz itu namanya, mahal itu istana kan. Nah, jadi dia bangun ketika si Mumtaz itu meninggal, dia bangun sebuah tomb yang wah. Buat apa sih sebenarnya? Kalau meninggal kan jadi tanah juga ya gitu ya. Ngapain dia? Wah, dan dulu itu sebelum masuknya Inggris, Taj Mahal itu penuh dengan kalau kita ngelihat di atas dindingnya itu banyak sekali batu-batu mulia ya, tapi dirampok sama Inggris ketika Inggris menjajah India. Tapi saya bisa mau bayangin, ini aja marble ya, kalau pagi siang sore beda warna, ini si Taj Mahal mahal banget, apalagi pakai ruby-ruby. Itu untuk apa? Self glorification gitu. Orang yang udah nggak ada, tapi ya ini loh gue gitu ya, menempatkan diri, memposisikan diri ya, untuk ya kemuliaan dia gitu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita harus jadi sultan dulu supaya bisa self glorification? Ternyata enggak juga ya gitu. Kalau kita bisa, nanti kita bisa diskusi deh ya. Berapa banyak keputusan-keputusan yang kita ambil untuk self glorification? Mau sekolah, mau beli baju, mau cari mobil, mau cari motor, mau ganti sepeda, mau banyak sekali hal-hal yang akhir ujung-ujungnya Tuhannya nggak kelihatan, tapi yang kelihatan kitanya, gitu ya. Mau potong rambut, mau beli lipstick, segala macam. Saya nggak tahu kalau laki-laki apa ya, mau beli pomade gitu kali ya. Nah, cilakanya gitu ya, memang begitu seriusnya pride ini, sehingga dia memecah. Ya gimana nggak memecah ya? Dia kan self glorification. Jadi self-nya yang maju. Jadi otomatis dia meniadakan, merendahkan kesatuan. Sehingga banyak sekali perpecahan, termasuk gereja, karena pride. Kita lihat sih memang benar ya, pecah. Kenapa? Nggak mau ngalah. Yang satu bilang, yang satu nggak mau ngalah, pecah. Jemaat juga, termasuk rasul-rasul juga berantem. Kenapa? Pride yang nggak mau ngalah, nggak mau minta maaf, gitu kan, pecah deh, gitu ya. Padahal di Amsal udah dibilangin ya, pride goes before destruction. Amsal itu kan udah tua gitu kan, kitab tua. Tapi ya gitu aja gitu, karena memang kita itu our everyday struggle gitu, pride itu awalnya dosa tuh itu dari zaman bahula itu. Ya, pride goes before destruction. Saya suka banget spiritual background-nya tuh ya. Ketika kita melihat lebih kecil gitu mestinya gitu ya. Ya, beda dengan Lucky Luke ya. Kalau Lucky Luke udah ketuaan ya. Kalian nggak baca Lucky Luke ya. Kalau Lucky Luke itu banyak enggak ya. Ya udah deh. Itu zaman saya ya baca Lucky Luke. Oke, Filipi 2 ayat 1-11 itu bagus sekali. NIV itu kasih judul Imitation Christ's Humility. Kalau di di bahasa Indonesia itu 1-11 itu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus gitu ya. Tapi yang at least NIV yang saya punya itu tulisannya Imitation Christ's Humility. Nah, walaupun tugasnya adalah eksposisi ya, tapi kita nggak mau mengeksposisikan satu-satu ya. Ayat 1-2 nih ngomongin tentang apa-apa, tapi secara garis besarnya saja begitu ya, bahwa ini kan jelas surat untuk jemaat gitu ya. Di NIV, KJV dan LAI ayat 1 sama 2, ayat 1 tuh agak beda. Di sini, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ,
Tapi kalau di LAI, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, gitu, agak beda arti ya. Nanti tanya DVD ya kenapa ya. Tapi intinya adalah kalau pokoknya di jemaat itu ada kesatuan dalam Kristus, ada penghiburan karena kasih, gitu ya. Kalau ada, gitu kan, if any common sharing in the spirit, kebersamaan dalam roh, kalau ada tenderness, compassion, dan ya karena kamu ini kan yang sampai compassion itu, nah itu loh kamu kan jemaat, dan jadi make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind, kesatuan, ya kan? Karena ini kan suratnya surat agak umum gitu ya, jadi nasihat-nasihatnya Paulus, ya. Kesatuan jemaat, ayo harus satu, gitu ya. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Kenapa ya Paulus ngomongin ini kan padahal nggak ada sesuatu yang lagi besar gitu di Filipi. Karena Filipi itu kota kayak Jakarta kali ya, kota yang bukan Citayam ya, Citayam lagi fashion. Saya lagi mikirin fashion terus tadi bilang Citayam itu fashion, pusat fashion ya sekarang ya. Tapi ini pusat ya kemungkinan besar juga pusat fashion ya, karena dia itu kota kaya ya. Dia itu kota apa namanya gold producing city gitu. Terus dia itu juga namanya Filipi itu dari Yunani, nama Yunani berarti sophisticated lah ya. Karena Yunani itu kan yang apa namanya status sophistication dari situ gitu ya. Kayak mungkin kayak Paris gitu kali ya. Jakarta enggak ya, Jakarta banyak juga yang nggak matching ya bajunya. Tapi kalau orang Parisian gitu kan, orang dari Paris pasti beda gitu ya. Mungkin seperti itu, besar, kota besar yang pasti. Jadi udah tahu nih potensinya ada, yaitu selfish ambition dan vain conceit. Karena itu adalah sama dengan pride, ya, ambisi pribadi dan vain conceit gitu. Apa namanya yang sia-sia. Kalau ya vain conceit ya pride ya, kebanggaan ya. Nah, teman-teman ini apa namanya untuk jemaat. Berarti ya pride itu juga banyak terjadi di gereja. Banyak terjadi di persekutuan juga. Jadi bukan hanya di pekerjaan, bukan hanya di kayak tadi Dr. Ray bilang sebagai kepala rumah sakit, bukan hanya di situ ternyata, tapi di antara jemaat juga ada potensi pride, ya banyak banget ya. Ketika menjadi majelis, ya wah itu saya kemarin lagi apa namanya bukan gontok-gontokan, lagi anget-angetan gitu ya sama beberapa majelis karena saya merasa kok kayak di tentara banget sih ya gitu. Saya bukan majelis, saya di bawah gitu ya sebagai apa namanya pimpinan redaksi buletin ke gereja. Terus pokoknya sesuatu kita minta, terus tergantung majelis. Kok tergantung majelis? Ini kan dua jemaat gitu. Bla bla bla. Terus saya jadi pikir wah ternyata sebuah organisasi gereja juga begini ya gitu ya. Oh gitu, banyak sekali. Terus suami saya majelis, dia bilang ya emang banyak begono-begononya gitu ya. Jadi gue juga mikir mau lanjut apa enggak. Ini nggak ada yang GKI BSD, nggak ada ya, terketahuan lagi ya. Suami saya nggak mau jadi majelis lagi. Kan aduh katanya gitu ya. Karena emang benar-benar nggak usah di situ deh. Ketika tadi suaranya bagus banget ya, saya bersyukur suara saya nggak bagus ya. Jadi saya nggak usah ada apa namanya potensi pride seperti itu. Di keluarga saya, keluarga saya ya, itu ada dua yang pinter musik gitu ya. Jadi kalau kita berkebaktian itu tahu tuh kalau itunya misalnya singer jelek apa musiknya itu, terus abang saya sama suami saya gitu-gitu tuh udah mulai tuh ada backing soundnya tuh. Terus kita bilang
ini tuh kita bukan penonton, kita bukan penilai gitu. Ketika kita bahas gitu ya, habis itu makan kita bahas bukan penilai. Oh iya bener ya. Dan apa itu? Pride. Itu. Kesombongan kan, gitu ya. Emang siapa kita bilang jelek? Oh ya Tuhan yang pakai kok. Ini kan ibadah untuk Tuhan. Kok kita yang nilai gitu ya. Selfish ambition and vain conceit. Rather, ya kita lanjutkan, in humility, dalam kerendahan hati, yang tadi tuh ya, dalam benar-benar kekecilan, kecil kita itu, hargai orang di atas kita. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Itu kayaknya kalau ini sudah ada ya, sudah selesai kali ya, selesai udah kiamat ya. Karena gereja kayaknya nggak gini nggak sih? Jarang banget ya gereja gini ya. Not looking to your own interest. Apa persekutuan? Ya. Value, nilai orang lain di atas kita. Nggak kita lebih. Kalau kita merasa kita lebih, ya itu makanya salah kamu. Doktrinnya salah. Nggak gitu. Makanya banyak yang berantem. Ya, kemarin saya baru negor tuh satu abang, masih DV ada nggak, Dev? Ya, Bang jangan galak banget, nggak boleh berantem di sosial media, ya nggak ada gunanya, gitu ya. Ketahuan sombong ya Bang, gitu. Ya. Nah, tapi memang begitu ya, memang begitu kita harus emang itu kali ya saling colek-colek itu. Jangan, aduh itu udah beribu-ribu tahun itu aja dosa kita, gitu ya. Seperti ini nih. Saya baru sadar tampangnya kok sendu semua ya. Ini adalah Yakobus dan Yohanes, kakak beradik. Ya. Di Markus ya, Markus 10 ya, mereka bilang Tuhan, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory, gitu. Di buku ini tuh dibahas gitu ya. Ini Tuhan Yesus dalam kerendahan hati kesel nggak ya? Kesel pasti ya. Nih anak-anak ini bertahun-tahun ikut gue kagak ngerti terus ya. Lu di sebelah gue, di sebelah kiri gue, ini kan ada Allah Bapa, berarti dia nggak tahu siapa gue, gitu kan ya? Berarti kan kalau dia bilang let one of us sit at your right and the other at your left in your glory, gitu. Kemana Roh Kudus, kemana Allah Bapa? Berarti mereka nggak ngerti. Tapi mereka itu berkali-kali di Markus 9 juga murid-murid juga berantem apa? Ya anggot-anggotan gitu ya. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling hebat, siapa yang paling hebat. Berarti memang tidak mengerti gitu. Tapi itulah maunya apa ya? Mau yang di atas, mau yang glorinya gitu ya. Di Markus 10 Tuhan Yesus menjawab, whoever wants to become great among you must be your servant gitu. Di Matius 9 juga gitu ya. Markus 9 bukan Markus 9. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Waktu Tuhan bilang gitu, ngerti nggak kira-kira Yakobus sama Yohanes? Pada saat itu nggak ngerti. Puji Tuhan akhirnya mereka ngerti. Ya, karena sampai akhir tuh memang mereka tidak mengerti. Bahwa yang diinginkan oleh Tuhan adalah humility gitu. Malu dong gue aja. Nah, itu ya. Itu yang di ayat selanjutnya. In your relation, ini masih Filipi 2 ya. In your relationships with one another, punya mindset yang sama ya sama Tuhan Yesus apa? Who yang being in very nature God, dia adalah Tuhan, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Karena ya Tuhan yang nyiptain ya, bisa terserah Tuhan mau ngapa-ngapain, tapi enggak meninggalkan itu. Kenapa? Ya itu karena upah dosa adalah maut. Jadi ya udah harus ada maut gitu ya. Kalau Tuhan itu punya pride sedikit pun nggak akan jadi Kristen, nggak akan jadi kita bilang terima kasih Tuhan, nggak akan. He made himself nothing
He made himself nothing. Dia adalah Tuhan. Dia menciptakan kita. Dia yang punya segala-galanya. Segalanya. Kekayaan dia punya. Kekuasaan dia punya. Tapi he made himself nothing. Zip, nothing. By taking the very nature of a servant. Bukan cuma manusia yang diambil. Dia bukan cuma natur manusia aja yang Tuhan ambil. Tapi hamba. Being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself. Jadi manusia itu, saya ingat ya dulu kayaknya Alex tuh yang ngomong ya, ketika Natal tuh, ketika waktu Natal, kira-kira bahas ini loh, apa namanya, di sorga tuh ketika Yesus lahir di dunia, sorga itu ini enggak ya, kan, hai dunia gembira, gitu kan ya, itu pasti bukan malaikat yang nyanyi, karena malaikat lagi bersedih kemungkinan besar. Ya kok rajanya jadi manusia gitu. Itu kan nothing banget gitu ya. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Ngeri nggak? Contoh apa namanya? Apa sih namanya? Saya sampai lost words ya, saya emosi banget ya, getting emotional. Apa namanya, yang kita harus tiru tuh seperti itu, yang Tuhan tunjukkan di depan kita tuh yang seperti itu, gitu ya. Mau sombong apa lagi, gitu ya. Itu makanya saya minum dulu daripada saya mewek. Oke, ya. Itu makanya Pastor Charles di bukunya Humility Through Greatness dia bilang, kalau kita mau sombong, setiap hari kita lihat aja. Kita lihat salib, kita lihat salib. Karena ini tadi, ya, udahlah jadi manusia. Manusia yang kayak apa? Servant lagi. Servant apa? Mati lagi. Gitu. Matinya di mana? Di salib lagi. Mati yang paling hina itu. Gitu. Kurang apa lagi? Gitu kan. Tuhan mau bilang kan, mau apa lagi gitu ya. Jadi dapat dimengerti kalau Tuhan sangat membenci kesombongan. Ini adalah oleh karena itu, ya, banyak sekali di Alkitab dibilang bahwa Tuhan memberikan berkat kepada orang yang humble. Ya, karena ya itu gitu ya, kalau kan membenci banget pride, dia nggak ada pride-nya sama sekali ya. Therefore God exalted him to the highest place, bla 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 gitu ya. Makanya Yesus ditinggikan ya, karena nggak ada lagi hal lain yang lebih hebat dari itu, gitu ya. Nah, teman-teman, itulah Tuhan tadi mengerti bahwa kesombongan itu, pride itu, kebanggaan itu, yang mau mencuri kemuliaan Tuhan itu sangat dekat dengan hidup kita. Sangat dekat dengan hidup kita. Itu ada it's in our blood and old nature, emang udah dari sononya gitu ya. Makanya jangan jangan sedih, jangan relax gitu ya, bahwa enggak lah gitu ya, gue enggak kok, cuma bilang gue itu kok rendah hati kok gitu ya. Hati-hati ya, jangan-jangan kita bilang rendah hati, kita lagi sombong tuh bahwa kita rendah hati. Nah, sorry kok nggak ada ya. Sorry, saya lagi nyari. Anyway, nah ini tadi mungkin saya salah nempatin slide. Nah, tadi si Yakobus sama Yohanes akhirnya mengerti, ya, dia bahwa Tuhan menginginkan siapa yang mau Tuhan menginginkan kita lebih rendah dari yang lain, gitulah ya. Ya, sehingga Yakobus adalah apostol pertama yang mati martir, gitu. Juga si Yohanes mati
dalam pengasingan gitu ya, sendirian. Itu kalau mereka nggak mengerti, nggak mungkin gitu ya. Akhirnya makanya saya bilang lagi, puji Tuhan mereka mengerti gitu. Nah, giliran kita, apakah kita mengerti? Humility. Nah, Pastor Charles itu saya senang sekali kasih tips gitu ya. Gimana praktis? Karena harus praktik, harus dilatih. Humility itu harus dilatih terus-menerus. Ya. Pertama, pagi-pagi, ya, begin our day by acknowledging our dependence upon God and our need for God. Ya, karena kan tadi kita itu kayak surrender lah ya, kayak kita harus acknowledge, harus Tuhan, saya bergantung sama Tuhan. Apapun saya harus, kalau nggak ada Tuhan saya nggak bisa Tuhan, gitu ya. Karena kita dependent, kita sangat bergantung sama Tuhan. Kita butuh Tuhan, ya, butuh. Bukan cuma untuk great miracles gitu ya. Oh, ini adalah mukjizat besar. Enggak. Aduh, ya, kecil kita bisa lewat, kita bisa dipakai, itu mukjizat. Kalau enggak, bagaimana? Kita kan berdosa, nggak mungkin. Itu mukjizat itu. Kita mau dipakai jadi pelayan, itu udah mukjizat, ya. Kita minta Tuhan kontrol pikiran saya. Ya, kalau Tuhan tidak kontrol, ya dosa yang kontrol. Gitu. Kalau tidak dikuasai, dipenuhi Tuhan, ya udah, nggak ada yang lain, nggak bisa, udah masuklah dosa. Ya, lalu Pastor Charles juga bilang, begin our day expressing gratefulness to God. Makanya pagi-pagi itu doa saat teduh itu penting sekali ya. Karena kita bisa mulai hari ini, terima kasih Tuhan, saya boleh nafas, saya boleh berada. Kalau saya dalam kesulitan, Tuhan terima kasih. Tuhan masih, itu gratefulness. Ngomong sama Tuhan, terima kasih. Tentu saja practice the spiritual disciplines, prayer, study of God's word, worship. Kami mulai kapan ya? Disiplinkan baca Alkitab satu keluarga gitu ya. Kadang-kadang lagi sulit ketika kayak beberapa hari lalu tuh tentang Dina dan Sikem, ya. Ketika Dina diperkosa lalu oleh Sikem, lalu itu kan sulit, anak saya 10 tahun. Ketika ngomong, untungnya pas giliran saya ngomong diperkosa, ngomongnya cepat, diperkosa supaya dia nggak begitu, mama diperkosa apa, aduh mateng deh gua. Terus abis itu datanglah Simeon dan Lewi kan, Simeon dan Lewi pedangnya itu dibunuh, si Sikem dibunuh bapaknya, dibunuh orang-orangnya, lalu yang lain dijarah itu. Saya pikir, aduh Tuhan, ini harus dibaca ya. Tapi akhirnya ya practice spiritual disiplin baca penuh gitu ya. Walaupun ya ada yang kita skip waktu kayak Wahyu karena dia juga belum ngerti, dan juga Gedung Jemaat juga belum ngerti anak saya. Jadi kita skip. Jadi itu harus dipraktis gitu ya. Praktis harus di latihan ya. Hal praktis lainnya adalah kalau kita ada idle ya, ada waktu yang idle ya, kita penuhi, kan gini, kita kan mencoba untuk memenuhi pikiran kita dengan hal-hal dengan Tuhan gitu. Kalau enggak, dosa yang memenuhi gitu kan ya. Jadi gunakan commute time, itu kalau kita lagi macet, kita traveling gitu ya, to meditate on scripture. Atau kalau kita lagi nganggur, lagi between classes gitu ya, kelasnya sini belum mulai, ya kita ini coba ingat apa yang kita praktis, apa yang kita doakan tadi pagi gitu ya. Atau kita tadi tuh juga mikir gitu ya, saya juga masih mikir Yakub kok mau aja ya, dikasih Rahel
Lea dinikahin, Rahel dinikahin, budak Lea dinikahin, budak Rahel dinikahin. Semua kok mau sih ya si Yakub ya? Kenapa ya? Oh berarti dia nggak bagus-bagus banget juga ya. Nah ya seperti itu deh ya. Saya coba untuk disiplin. Kalau enggak, ngeliatin apa? Ya daripada ngeliatin mukbang, ya buat apa? Apa gunanya buat hidup kita tuh mukbang? Ya. Casting our cares upon Him. Ini menarik deh ya. Nanti teman-teman baca deh 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7 tentang anxiety. Ternyata kalau kita khawatir ya, anxiety itu juga salah satu bentuk kesombongan loh. Lucu ya. Saya tahu yang dulu dipelajari itu kalau kita rendah diri gitu ya, kita minder itu sombong. Karena kita bilang bahwa ciptaan Tuhan tuh nggak bagus gitu loh. Siapa kita bilang ciptaan Tuhan nggak bagus? Orang Tuhan bilang baik kok, gitu kan? Nah ternyata di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7, di 7-nya itu tentang anxiety gitu. Ternyata kalau kita khawatir, kita tuh berusaha untuk self sufficient, kita berusaha untuk mengatasi masalah yang ada, tekanan yang ada, kita atasin gitu sendiri. Jadi kalau kita atasin sendiri ya kita akhirnya bisa nggak ya, khawatir. Jadi apa yang kita lakukan itu kita sedang melakukan sesuatu independent of God. Kita tidak mengandalkan Tuhan gitu. Karena kita butuh Tuhan, period, titik, udah. Kita butuh Tuhan. Jadi kalau kita lagi khawatir, ternyata kita juga lagi melakukan kesombongan ya. Aduh, ya. Lalu ini keep our laser beam to God itu saya tambahin ya. Saya pernah dengar khotbah gitu yang sampai sekarang saya ingat ya. Itu pendeta cuma ngomong keep your laser beam to God, laser beam gitu ya. Jadi kita benar-benar harus fokus seperti laser gitu ke Tuhan. Karena itu satu-satunya cara kita selamat gitu ya. Kita bisa nggak jatuh, nggak ke kiri ke kanan kalau kita fokus saja ke Tuhan. Teman-teman. Di malam hari. Ini lucu ya. Ada avoiding cosmic plagiarism. Nah, karena saya kan saya dosen ya, ngajar metodologi penelitian. Dia suka banget gitu. Ada aja nih cosmic plagiarism nih apa sih maksudnya, lucu ini. Si Pastor Charles bilang kita kan plagiarism itu kan menjiplak gitu ya. Jadi kita tuh menjiplak cosmic plagiarism itu kita bilang bahwa apa yang terjadi kesuksesan itu punya saya. Gitu. Padahal kita lagi plagiat apa? Plagiat punya Tuhan. Itu Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah atur, itu Tuhan yang punya. Kenapa kita ngaku-ngaku? Itu plagiat namanya, gitu. Ya saya senang aja cosmic plagiarism ada ya, gitu ya. Istilah itu lucu juga. Kita ngaku-ngaku bahwa gue udah begini, gue udah begitu. Ya elah, itu kan bukan lu, gitu ya, itu Tuhan lagi. Kenapa lo ngaku-ngaku gitu? Ya kita di malam hari kita mau tidur atau lagi tenang gitu ya, kita ingat apa yang terjadi. Apakah jika sesuatu kita anggap berhasil, apakah Tuhan yang terpancar di situ? Itu saya takut banget loh teman-teman itu tuh ya. Saya tuh waktu itu ya, saya masih ada waktu nggak sih? Saya tuh suka kalau ngomong bisa ya, boleh. Boleh dok, ya? masih ya 10 menit lah kurang lebih. Oh gitu. Karena kalau baca tuh akhirnya saya takut ya. Karena saya tahu saya gampang banget untuk jadi sombong gitu ya. Jadi saya tuh jaga banget, aduh jangan sampai malu gitu ya. Jadi waktu itu karena saya tuh nulis tuh seneng gitu dari SD tuh saya seneng nulis ya. Jadi kan dosen disuruh nulis ya, orang lain itu suruh nulis tuh sulit gitu. Kalau buat saya, orang saya dari SD nulis ya gimana, udah biasa gitu ya. Nah terus jadi diojok-ojok tuh, suruh naik pangkat. Oh ini bisa nih untuk guru besar. Terus saya tuh nggak mau, kenapa? Aduh Tuhan, buat apa saya kejar ya. Terus kalau misalnya nih jadi guru besar tuh jangan-jangan cuma nempel doang, prof gitu doang. Terus akhirnya
Tuhan Yesus nggak kelihatan, si prof aja kelihatan gitu. Gue jangan sampai begitu, nggak mau, gue nggak mau gitu ya. Jadi saya tuh menggumulkan Tuhan sampai saya jalanin gitu ya, jalanin karena harus kan, jalanin prosesnya. Saya terus doain Tuhan jangan sampai gitu ya, cilaka kalau gue begitu, cilaka kalau saya mencuri kemuliaan gitu ya. Tapi akhirnya dibukakan tuh kemarin ya, bahwa ketika kita ketika kita menjadi profesor, itu kita bisa membuka hal yang banyak, kita bisa membimbing banyak orang, dan oke, kalau memang Tuhan maunya itu saya pergi, gitu. Itu yang saya coba sih teman-teman. Kayak kemarin itu saya coba untuk taat ketika Tuhan suruh kami ke NTT. Itu kami tuh nggak pengen gitu, nggak tahu NTT tuh ada apa, nggak pernah gitu ya. Di situ ada yang jadi pendeta. Padahal saya nggak kenal banget ya si Gustaf itu, pendeta Gustaf tuh gue nggak kenal banget dulu di Perkantas juga. Cuma dia bantuin ngangkat apa gitu doang, Gustaf gitu. Terus kok kayak bener-bener Tuhan suruh udah pergi, udah gitu. Terus pokoknya saya diskusi sama suami, gimana pergi nggak? Ya udah deh ya, pergi deh. Liburan juga anak gitu, ya udah pergi gitu. Ternyata Tuhan tunjukkan tuh, Tuhan sedang mau pakai aja. Saya bersyukur, saya tuh nangis gitu ya. Kami berdua karena Tuhan pakai itu tuh luar biasa gitu ya. Bukan karena kami, karena memang Tuhan mau pakai aja gitu. Belajar untuk disiplin taat aja gitu ya. Kalau kita bilang bahwa ntar gimana? Ada apa? Karena memang kita tinggal di kantin loh. Saya tuh dulu ya terus terang ya nggak mau PTT karena takut susah. Beneran. Ya gue anak kota banget gitu ya dulu. Aduh, ntar kalau gue harus itu kalau mandi itu nggak ada lampu gimana? Aduh mampus deh gue gitu. Aduh pokoknya anak emak banget deh gitu ya. Terus tapi kemarin tuh bener-bener kami tidur di kantin. Pokoknya tidur aja untuk puji Tuhan anak saya mau aja, pokoknya dia anak rimba banget deh gitu ya, bisa-bisa aja. Tapi lancar semua, nggak ada apa-apa, dan akhirnya ternyata Tuhan mau menunjukkan, in the end Tuhan mau menyambungkan orang gereja kami ke kampung itu gitu. Jadi kami jadi kontak ke teman sepedanya suami itu, ada yang punya farm gitu ya, dan dia selama ini sudah bertahun-tahun mendoakan untuk pelayanan di Timor. Bayangin, dia doain. Terus kami kami ke Timor, foto-foto, terus kita kenalan dengan ini, terus ya udah sampai Jakarta naik sepeda lagi, ketemu sama Pak Dani. Akhirnya jadi deh ya. Sekarang 5 orang petani dari Amfoang mau ke Bali, mau kerja di farmnya si Pak Dani ini. Saya bilang, Tuhan mau itu ya. Ya udah deh ya. Benar-benar bukan karena saya latar belakang kami petani, nggak ada yang ngerti ya. Saya kalau nanam cabai mati semua, nanam bunga mati semua gitu. Apa taunya saya, tapi ya Tuhan mau pakai aja gitu ya. Ini sih accept the gift of sleep. Ini saya seneng aja ya. Tidur itu anugerah. Kita bersyukur kita bisa tidur. Itu hal-hal kecil yang kita praktis ya. Nah ini dia. Tadi ya, make our final thought. Sebelum tidur, final thought each night, an expression of gratitude for his sacrifice on the cross tadi. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah jadi manusia, bahkan jadi hamba, bahkan mati di salib hanya untuk saya. Kalau begitu gimana kita mau sombong? Nggak ada, jangan ada. Jadi kita mau supaya kita nggak ada kesempatan untuk jadi sombong gitu loh teman-teman, intinya. Karena Tuhan benci. Dan kita takut dong, jangan sampai Tuhan benci ya, amit-amit ya gitu. Udah cukup deh. Saya rasa kita jelek loh teman-teman. Mau kita pakai lipstik, mau kita pakai rambut bagaimana, kesalon gimana, pasti menurut Tuhan kita jelek gitu ya. Pasti di mata Tuhan tuh dibandingkan gitu ya sama malaikat, kita tuh jelek pasti gitu ya. Jadi kita nggak ada yang dibanggain lah, gitu, nggak ada. Jadi kalau nggak hanya Tuhan yang mau,
Kita nggak ada sama sekali. Jadi kita nggak boleh pride, ya, nggak boleh ada pride. Belajar untuk pokoknya Tuhan pakai saya harus bersyukur saya Tuhan selamatkan. Tuhan mau pakai bersyukur lagi gitu ya. Kalau begitu kan tidak susah ya nyari pengurus ya. Karena itu adalah suatu mukjizat gitu ya, Tuhan mau pakai. Ya ampun, emang nggak ada kita Tuhan, nggak ada pengurus Tuhan nggak bisa. Ya bisa lah. Ya emang Tuhan ciptakan dunia tak pakai kita? Ya enggak lah, ya. Dengan firman, ya dunia gitu kan. Jadi nggak ada kita, ya pasti bisa lah. Tapi Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai karena itu adalah anugerah. Gitu ya teman-teman. Nah, ini selain saya belum baca nih yang The Cross of Christ, saya pengen baca banget. Sama The Gospel for Real Life. Ini yang ke kanan itu sepertinya apa namanya buat sehari-hari kayak renungan harian. Ini ya John Stott lah ya. Bahasanya enak sekali kalau nulis kan ya. Saya ini sangat-sangat dianjurkan dari buku Humility Through Greatness. Ini bisa kita cari, bisa kita pelajari lagi, gitu ya teman-teman. Saya sharing sampai di sini. Mungkin ada yang bisa didiskusikan? Oke, terima kasih Dokter Maya. Ya, teman-teman, sekarang kita ada sesi waktu untuk tanya jawab. Jadi, jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan lewat chat ke semua orang, ataupun bisa juga chat pribadi ke saya, ataupun teman-teman yang mau bertanya secara langsung juga dipersilahkan dengan raise hand terlebih dahulu ya. Lalu nanti bisa open mic ya. Ya. Jika ada pertanyaan, boleh. Mau tanya boleh ya? Oh ya, boleh, Dok. Oke. Ya, mau tanya Dokter Maya, kalau ketika misalnya kita diberikan suatu tanggung jawab tertentu gitu ya, dan mungkin misalnya tanggung jawabnya cukup besar gitu, nah kan mungkin kebanyakan orang pasti berusaha melakukan yang terbaik lah gitu supaya hasilnya baik. Nah, tapi kadangkala secara nggak sadar tuh, walaupun emang tujuannya oke kita memberikan yang terbaik supaya hasilnya baik dan ya bagus aja gitu kan, tapi secara nggak sadar tuh kayak apa jangan-jangan ini buat pride-nya kita ya gitu. Jadi ketika kita mau melakukan yang terbaik, terus orang melihat hasilnya baik, terus kita jadi dianggap kayak wah berjasa banget atau karena usaha si ini nih gitu. Mungkin orang jadi berpikir, nah, gimana untuk menghindari hal itu sih? Apakah mungkin kita apa ya? Misalkan itu sangat beresiko berpikir seperti itu, apa kita mungkin menghindar aja kah dari tanggung jawab itu atau gimana dok? Ya itu yang memang yang paling susah gitu ya. Paling susah ketika kan apa namanya all the glory must be to the Lord gitu ya. Ketika karena mau nggak mau itu adalah mencuri kemuliaan ya. Tapi makanya itu tadi yang tips-tips yang dari pastor Charles tadi sangat bagus gitu. Ketika kita memupuk pikiran kita, melatih, itu harus dilatih sih, pasti harus dilatih untuk humble dan tahu gitu ya. Ada orang-orang yang memang udah kebal, memang udah nggak mau dipuji kayak apa, dia nggak bawaannya nggak jadi sombong. Tapi ada orang-orang kayak saya gampang banget tuh gitu ya. Saya tahu banget karena dari kuliah kayaknya tuh saya malu gitu kayak iya ya gue gitu ya. Nah saya tahu itu kayaknya kelemahan saya itu gitu. Jadi saya tuh bener-bener jaga, bener harus dijaga ya. Kalau kita, tapi karena itu memang bener-bener nature-nya kita, ya Tuhan juga tahu, ya kita minta ampun lagi. Makanya ada tiap malam, tadi, apakah Tuhan saya mencuri kemuliaan Tuhan nggak ya? Kalau iya maaf ya Tuhan. Gitu. Nggak usah begitu, apa namanya, tiap hari lah, tiap hari.
kita, oh ya, ini gue lagi, ini nggak ya, gue lagi sombong nggak ya? Oh iya, bener ya. Aduh Tuhan, maaf ya Tuhan. Ya itulah ya. We need grace. Kita butuh grace every day gitu. Ya, kasih dok. Kayak never ending itu never ending struggle itu. Sampai mau tua kayak apa juga, ntar punya anak, anaknya cakep, anak gue, gitu lagi. Ya, sombong lagi dia, gitu ya. Ya, gitu dia. Oke, dok. Ya ini ada pertanyaan yang masuk ke saya, dok. Menanyakan bagaimana caranya untuk menjadi rendah hati ketika orang di sekitar atau orang yang harus dilayani itu adalah orang-orang yang menyebalkan. Bahkan jadinya malah seakan-akan mereka jadi bergantung sama kita gitu, dan akhirnya kita yang menjadi lelah gitu. Bagaimana tetap rendah hati dan mau melayani orang-orang seperti itu? Wah, itu jawabnya bagaimana itu ya? Tadi kalau humility itu kan kita imitating Jesus, Christ humility ya. Kalau itu kayaknya kalau melayani orang yang bebal itu bukan cuma humility aja sih, tapi teknik-teknik Tuhan juga, teknik yang ya buat Tuhan yang melayani selama 3,5 tahun aja itu si James sama Yakobus sama si siapa Yohanes aja kagak ngerti-ngerti gitu kan. Ya memang begitulah domba ya, naturnya emang begitu. Naturnya emang begitu, tapi gini, pelayanan adalah pelayanan gitu ya. Bukan berarti kalau pelayanan periode setelah 2 tahun kita melayani ya, itu kita melihat orang ada yang bertobat, itu bukan berarti orang pelayanan itu tidak berhasil, nggak juga. Gitu. Saya lupa siapa ya yang selama hidupnya itu tidak ada pertobatan tuh ada tuh di Alkitab Perjanjian Lama, saya lupa. Ya, selama dia melayani ya tidak ada yang bertobat. Padahal dia benar-benar sepenuh hati gitu. Tapi yang nggak sepenuh hati Yunus, dia pertobatan satu kota gitu. Jadi bukan karena kita sih. Jadi ya pokoknya kita melayani aja dah. Ya. Kadang-kadang kalau kita melayani yang diubah kan bukannya jemaat yang kita layani, kadang seringkali malah kita yang diubah. Gitu. Kalau kita jengkel ya gimana Tuhan coba? Ya. Ya, Dok. Oke, terima kasih Dokter Maya. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Mau nanya lagi boleh? Oh, iya boleh Dok. Iya, aku sebenarnya teringat gitu kalau misalnya kan oke, tuh. Kalau yang dari Filipi tadi kan yang Tuhan Yesus merendahkan dirinya sampai maksudnya yang nothing tadi itu kan gitu di level yang dari segalanya sampai nothing. Nah, kalau misal kita ketika tantangannya adalah mungkin mirip pertanyaan tadi, menghadapi orang-orang yang jadinya memang sudah sangat merendahkan kita, maksudnya kayak menginjak-injak kita gitu, walaupun misal kita udah memberikan terbaik. Nah, kalau kayak gitu gimana ya kira-kira, maksudnya apakah dengan membiarkan saja kita terinjak-injak atau mungkin dimanfaatkan itu adalah rendah hati juga, ataukah mungkin kita perlu tanda kutip membela diri gitu loh, karena supaya tidak membiarkan kita dimanfaatkan atau terus-menerus diinjak-injak kayak gitu. Ya, itu yang dialami Paulus bukan? Makanya Paulus bilang, kalau mau sombong-sombongan, ya gue bisa lebih lagi, gitu kan? Itu kan dia lagi marah sama orang yang bersunat kan, orang Yahudi kan. Dan akhirnya dia nggak diterima kan di Yahudi. Dia makanya lari ke sebelah, ke tetangganya, pas tetangganya orang Yahudi yang bukan orang non Yahudi, gitu. Saya sih nggak bisa menjawab secara cepat gitu ya, tapi memang itu bukan saja humility itu is one thing gitu kan ya. Tapi apakah gini, ketika Paulus bilang bahwa kalau mau menang-menangan ya gue udah paling top lah gitu ya. Nah, apakah dia lagi nyombong? Saya rasa enggak.
Tapi dia lagi mau mengajar. Kamu tuh ya, udah deh, nggak usah, itu nggak penting gitu kan. Disunat, iya. Lahir itu golongan darah, itu apa namanya, keturunan, gue paling top. Tapi kan udah, gue kan nggak penting itu, gitu ya. Terus Tuhan, apakah Tuhan nggak pernah bilang siapa siapa dia gitu, Tuhan Yesus. Dia bilang juga, walaupun akhirnya ada nggak ngerti sih orangnya, tapi lagi mengajar. Ketika kita mengajar, gini, kadang-kadang kalau kayak saya tuh ya kalau di Jakarta gitu ya, nggak perlu bilang bahwa malu gitu. Kalau nggak perlu bilang, oh saya itu kredensial saya begini loh, makanya saya mau ngomong, nggak perlu. Tapi kalau di daerah gitu ya, itu tete bengek kredensial saya dulu lulus mana, apa yang saya bisa, itu penting kredensial supaya orang tuh, oh nih orang tahu, oh nih orang ini ya udah belajar banyak, jadi bolehlah kita dengerin. Nah itu tuh itu apa ya, kayaknya itu teknik ya gitu, know your audience, apa yang dibutuhkan audience kita. Dan dalam hal ini ya orang yang kita layani ya, gitu. Jadi humility itu bukan berarti kita diinjek-injek, enggak. Humility itu kita tuh tahu status kita sebagai pribadi. Kita tuh siapa, gitu. Dan kita tuh mau menggembalakan dia, ya. Caranya gimana ya? Udah, kita harus mengenal dia butuh apa. Dia butuh mengenal kita, bahwa kita tahu, ya udah kita bilang. Gitu. Misalnya kita kelompok kecil ya, nggak mau gitu. Denger deh, IP gue 3, IP berapa sih? 4 kan ya, paling ujung ya, masih ya. Paling top ya. IP gue 3,99999 loh. Gitu ya. Kalau pembulatan nggak bisa ke 3, ke 4. Ya. Tapi kok itu pelayanan itu kok bisa kok ngatur waktu. Terus waktu kita ngomong IP 3,99999, kita lagi sombong nggak? Enggak kan? Kita mau bilang ke dia bahwa gini, itu bisa dua hal. Bisa juga kita sombong. Tapi intinya tuh kita nggak lagi sombong, tapi kita lagi mau bilang IP gue tinggi, tapi gue itu kok jangan takut gitu, pelayanan bisa aja, gue bisa kok, asal cari waktu bla bla bla. Kalau memang itu ketakutannya ya, gue takut pelayanan, takut IP gue rendah, enggak kok, gue bisa kok, gue IP-nya 3,999 ya. Itu kan niru si Paulus. Oke dok, ini ada pertanyaan yang masuk lagi ke saya dok. Izin bertanya, apakah rendah hati itu artinya juga boleh marah dan tegas? Boleh lah. Aduh, kalau saya nggak boleh marah dan tegas, hanya Elita deh. Berarti gue sombong banget ya, Elita. Gini, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Itu lain lagi tuh. Marah itu, apakah marah itu berdosa? Enggak. Asal marah yang benar. Ya kemarin itu ya, mahasiswa skripsi saya itu diturnitin 77% plagiarismenya, similarity index-nya. Saya mau gimana lagi selain marah? Saya bilang kalau Anda Anda nyontek, dan saya tahu Anda nyontek dari mana. Kalau Anda tidak benerin, tetap ini tidak dirubah, saya nggak mau. Biarin Anda tidak lulus sebagai sarjana kedokteran gigi, saya bilang itu bukan concern saya, karena Anda mencuri. Ya, saya marah nggak? Saya bilang saya marah ini, karena ini adalah pencurian dan ini kejahatan, gitu ya. Ya nggak apa-apa lah marah. Marah, banyak marah. Tapi marah asal jangan berdosa ya. Jangan rugi gitu. Musa beberapa kali marah. Ada marah yang benar, ada marah yang membuat dia rugi gitu. Ketika dia banting batu loh, dia rugi. Tapi yang lainnya dia marah sama Harun, dia nggak rugi gitu. Jadi ya lihat-lihat lah.
Oke, ada pertanyaan lanjutannya ini, Dok. Oh ya, Kalau kayak gitu sejauh mana boleh marahnya gitu atau batasannya? Gimana supaya membatasi rasa marah itu supaya tetap wise atau bijak? nanya sama saya ya. Gue galak loh. Selama itu gini, saya kalau marah sama anak sama seperti saya marah sama siswa gitu, itu untuk their own good, gitu ya, their own good. Misalnya mau suntik apa? Nggak tahu dok. Pulang, itu pasien pulang. Anda belajar lagi, nggak boleh kerja. Karena bagaimana kalau saya bilang bagaimana kalau kita mau operasi usus buntu, kita tanya dok dipakai apa saya disuntik, nggak tahu, loh jangan-jangan pakai minyak jelantah, saya bilang nggak tahu, dokternya bilang nggak tahu ya pakai apa tuh ya, pakai PPO kali ya, PPO kalau kalian nggak ngerti PPO itu apa, minyak angin, loh ya nggak tahu, nggak bisa dong, itu tidak itu adalah kejahatan untuk pasien, nggak bisa. Hal-hal disiplin tapi untuk kebaikan dia. Bukan karena saya pengen marah, itu enggak. Untuk kebaikan orang yang dimarahin, gitu. Ya, habis marah, ketawa deh, gitu ya. Kalau bener ya ketawa lah. Kalau untuk kebaikan dia, gitu ya. Gitu. Oke. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Ya. Tapi kadang-kadang saya Apakah juga marah. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kadang-kadang sama anak gitu ya, sama anak karena udah capek gitu, marah. Tapi saya selalu minta maaf. Maaf ya mama ya, tadi mama marah. Oh, gini ya udah, dia tahu mamanya bukan yang sempurna gitu ya, tapi harus minta maaf. Sama ke mahasiswa juga waktu itu marah, ternyata bukan saya, oh maaf ya, saya salah, maaf. Teman-teman juga, tapi teman enggak ada yang udah tua-tua ya, nggak pernah sempurna marahin lagi ya. Ditinggalin aja. Oke, baik dok. Ya, karena waktu juga terbatas waktu, mungkin sampai di sini ya untuk sesi diskusinya dan tanya jawabnya. Mungkin dari Dokter Maya ada closing statement dok atau take home message gitu untuk kita semua. Ya, tadi yang setiap tadi at the end of the day gitu ya, at the end of the day kalau kita lagi tenang, ingat-ingat terus bahwa laser beam kita, fokus kita itu harus ke Tuhan. Apakah di hari ini, nanti malam ya, apakah hari ini fokus saya ke Tuhan nggak? Ada nggak kemuliaan Tuhan yang saya curi? Ada nggak untuk saya? Bukan untuk Tuhan, gitu. Dan minta maaf. Tuhan, kalau saya tidak sengaja atau sengaja ada sesuatu yang membuat saya orang tuh malah memuji sayanya bukan Tuhannya, maafkan saya Tuhan. Itu take home message-nya. Oke. Terima kasih banyak Dokter Maya. Sama-sama Elita. Ya, boleh tutup dengan Ya. doa dok sebelum kita lanjut. Ya, mari kita berdoa teman-teman. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau di malam hari ini kami boleh berdiskusi untuk belajar dari kerendahan hatimu, dari hidup yang Tuhan ajarkan, hidup yang singkat, tapi hidup yang penuh, karena Engkau memenuhi semuanya Tuhan, sehingga kami bisa selamat. Ajar kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini, cintai kami Tuhan sebagai manusia ciptaan-Mu tiap-tiap hari, agar kami terus boleh meniru Engkau, boleh terus dalam hidup kami, hanya Engkau saja Tuhan fokus kami, hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Biarlah hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya,
Baik, jadi selanjutnya kita juga akan mendengarkan beberapa warta dari pengurus PMDKJ. Untuk itu kepada pengurus PMDKJ dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya, Elita. Ya, sebentar ya. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Ya, pertama kami sebagai pengurus PMDKJ mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayan ibadah di hari ini. Ada pembicara Dr. Maya, MC Elita, pemusiknya Kak Wiyar, dan sharing alumni dari Dr. Ray, Dr. Renaldo. Terima kasih untuk pelayanannya semua. Tuhan Yesus berkati, semoga bisa bertemu di pelayanan yang lainnya juga. Nah, untuk teman-teman lain, kalau misalnya terbeban untuk mau melayani di Badan PMDKJ juga, kita sangat terbuka, bisa menghubungi pengurus, nomornya ada di poster, ataupun teman-teman pengurus yang menghubungi teman-teman gitu ya, misalnya memberikan poster setiap bulannya atau informasi bulanan untuk Badan PMDKJ, seperti itu. Oke, berikutnya kami mengingatkan kembali visi dan misi PMDKJ. Visinya menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Misinya menjadi wadah pemuridan dan pengutusan bagi koas atau profesi dan juga alumni dalam mengerjakan panggilan Allah dalam hidupnya. Oh ya, sekalipun mungkin kalau di visi tulisannya dokter dan dokter gigi, tapi sebenarnya kalau misalnya ada dari teman-teman ataupun mau teman-teman yang di sini mau share ke teman-teman yang lain yang bukan dokter ataupun dokter gigi, tapi misalnya masih medis, misalnya perawat atau psikolog ataupun masih mahasiswa kedokteran ataupun bahkan yang non medis juga sebenarnya nggak apa-apa juga karena kadang-kadang ada materi-materi yang memang tidak spesifik ya untuk medis saja seperti itu. Yang penting yang mengikuti Badan PMDKJ bisa sama-sama bertumbuh. Nah, kalau teman-teman ingin memberikan persembahan, bisa diberikan dengan transfer ke rekening Bank BCA, nomornya ada di layar, ataupun lewat aplikasi Dana, GoPay, ataupun OVO dengan nomor yang juga ada di layar. Dan semua persembahan di ibadah hari ini akan digunakan untuk membantu pelayanan di PMDKJ. Ya, nanti nomornya ini akan di-share juga di chat Zoom ya. Berikutnya. Oke, nah untuk teman-teman yang mungkin belum mengisi link absensi dan sebenarnya itu link angket sekalian ya, itu selain ada beberapa identitas dari teman-teman yang khususnya juga kontak WA untuk bisa pengurus follow up, ada juga kalau teman-teman khususnya yang laki-laki ingin bertumbuh, ingin dibina di dalam KTB, bisa mengklik ya di angket tersebut. Kenapa khusus pria? Karena sebenarnya yang kami, maksudnya ada 2 orang laki-laki yang sudah mengiakan menjadi anggota kelompok kecil dan sudah ada dokter senior cukup senior juga yang bersedia menjadi pemimpin KTB. Nah, biar tidak terlalu sepi gitu ya, cuma 2. Jadi kalau ada teman-teman lain yang juga mau bertumbuh dalam KTB itu sangat boleh. Dan ada juga di angket tersebut usulan-usulan tema PMDKJ ataupun usulan kegiatan mungkin dari PMDKJ. Kalau teman-teman punya ide-ide yang menarik atau yang teman-teman butuhkan untuk bisa dibawakan di PMDKJ itu boleh diisi juga di angket itu, linknya ada di chat Zoom, dikirim oleh pengurus yang lain. Dan satu lagi juga, kalau misalnya teman-teman ada yang punya kendala sehingga sulit untuk mengikuti PMDKJ, entah mungkin jadwal atau hal-hal yang lain, teman-teman juga bisa menuliskannya di link Google Form tersebut. Itu.
Oke, nah seluruh ibadah PMDKJ ini yang kita rekam itu nanti akan di-post di YouTube channel Perkantas Jakarta, playlist PMDKJ. Jadi bisa ditonton kembali kalau misalnya tadi ada yang telat datangnya ataupun di-share ke teman lain yang tidak bisa hadir hari ini. Oke, ini adalah timeline untuk kegiatan PMDKJ di bulan-bulan berikutnya. Untuk jadwal diingatkan kembali, kalau tidak ada perubahan, sejauh ini sih sedikit ya perubahannya, bisa tag setiap Kamis ketiga setiap bulan gitu ya. Jamnya 6:30 malam, kita ada persekutuan PMDKJ. Nah, ini adalah 4 bulan ke depan. Teman-teman bisa lihat ada yang topikal, kemudian ada webinar di 15 September tentang academic writing, juga ada prayer and worship di bulan November. Bisa dicatat juga tanggalnya. Nah, ada juga ini pengumuman titipan dari Perkantas, bersyukur karena Perkantas dipercaya menjadi tuan rumah di kegiatan IFES World Assembly 2023. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran atau mungkin terbeban untuk bisa membantu pelaksanaan kegiatan ini, Sabtu besok 23 Juli akan diadakan vision sharing dan fundraising gathering. Bisa dihadiri secara onsite, bisa daftar di linknya, kalau ya di link yang ada itu ya, ataupun bisa juga lewat Zoom kalau teman-teman berhalangan. Jamnya jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Di situ akan dipaparkan sudah sejauh apa persiapannya, progresnya, dan kira-kira apa yang dibutuhkan kalau misal ada teman-teman yang terbeban juga untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Oke, nanti untuk info lanjutannya bisa menghubungi pengurus ya, gitu. Misalnya minta link atau minta kontak personnya itu boleh. Oke, baik, kita akan masuk dalam persekutuan doa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh belajar, kami boleh diingatkan kembali tentang bagaimana kami meneladan Engkau ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati dalam apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menegur kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati untuk berdoa bersama-sama bagi beberapa hal. Yang pertama, saya mengajak teman-teman untuk bersyukur karena PMDKJ hari ini bisa terlaksana dengan baik dan setiap pelayanan sudah melayani hari ini. Kita doakan untuk PMDKJ di bulan Agustus khususnya dan bulan-bulan berikutnya supaya Tuhan menolong pengurus dalam persiapkan setiap ibadah di bulan-bulan berikutnya dengan tema ataupun kegiatan yang bisa menjadi wadah pertumbuhan bagi setiap teman-teman yang mengikuti PMDKJ. Mari kita bersama-sama menaikkan pokok doa ini. Berikutnya, mari kita juga mendoakan kondisi kasus COVID-19 yang belakangan ini kembali meningkat. Data per 20 Juli kemarin ada 5.653 yang terkonfirmasi. Mari doakan agar kiranya masyarakat Indonesia tetap bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik dan tertib. Mari kita berdoa untuk hal ini.
Yang terakhir, marilah kita berdoa bagi setiap jemaat PMDKJ yang saat ini sedang melanjutkan studi, ada banyak kesibukan yang mereka jalani, dan bisa juga mendoakan bagi teman-teman yang juga sibuk bekerja, kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan memberikan hikmat dalam studi maupun pekerjaan yang sedang dijalani, dan kiranya apapun kesibukan yang dilakukan tetap bisa mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan, setiap doa dan juga permohonan kami kepadamu. Kami juga mau mendoakan bagi setiap pelayan hari ini, ada Dr. Maya, Elita, Dr. Ray, Kak Wiyar, dan setiap pengurus juga yang terlibat Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hamba-Mu yang melayani di PMDKJ hari ini. Tuhan berkati supaya baik dalam studi ataupun pekerjaan yang dijalani bisa membawa berkat bagi orang-orang di sekitarnya, dan nama Tuhanlah yang terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan hari ini dan juga persekutuan doa yang boleh kami lakukan bersama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Dr. Elita. Oke. Ya, terima kasih Dokter Flo. Ya, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, dan boleh kembali diingatkan bahwa Kristus telah menjadi teladan yang baik untuk kita semua. Bagaimana Dia taat kepada Bapa dan kasih-Nya yang begitu besar pada kita, sehingga Ia mau merendahkan dirinya, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah pengampunan dari Kristus, mari juga belajar untuk merendahkan hati dan mau dimurnikan oleh-Nya. Meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Murnikanku sambil memberikan persembahan. Persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan PMDKJ dan dapat dikirimkan melalui rekening atau nomor yang tertera di layar. Mari pujikan Murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu
hatiku agar ku tersadar menderita denganmu, murnikan ku, arahkan mata hatiku agar ku setia padamu. Ya, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Untuk itu meminta dengan kasih, Dr. Maya boleh menutup dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Inilah ibadah kami Tuhan. Kami menaikkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan berkenan dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan dengan hati yang kami persembahkan di dalam ibadah ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh keluar dari Zoom ini Tuhan dengan selalu mengingat bahwa Engkaulah sumber kami bergantung padamu, dan hidup kami hanya untuk Engkau saja Tuhan. Pakai kami Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, semua apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah juga kami boleh melakukan yang terbaik hanya untuk-Mu, bukan bagi manusia. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai, teman-teman boleh mengambil waktu teduh pribadi. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti PMDKJ hari ini. Tadi kalau saya lihat banyak jemaatnya yang berganti-ganti sih dari awal, tengah, sampai sekarang gitu ya. Tapi ya bersyukur dengan teman-teman yang boleh meluangkan waktunya untuk mengikuti persekutuan PMDKJ pada hari ini. Nah, sebelum teman-teman leave, kalau misalnya ada yang bisa buka kamera, boleh, karena kita mau foto bersama. Oh, makin dikit tuh foto. Iya, makin hilang. Loh, hilang gitu. Kok jadi makin hilang? Ya, nggak apa-apa deh. Oke. Kak Wiar, Kak Yohana mau buka kamera atau enggak? Mana? Ini Kak Yohana. Halo, Kak. Kita foto ya. Oke. Oh, oke, Kak Wiar. Nggak apa-apa. Ya. Oke, saya screenshot ya. Siap, 1, 2, 3. Kapan-kapan boleh kita itu ya, main ke kapal itu ya. Iya. Tapi saya tukang mabok, bagaimana dokternya? Itu nyandar kok, Dok. Dia Kenapa? nggak di tengah laut, jadi nyandar. Kita semua terbang ke lokasi. Oh boleh ya itu pelayanan ya. dalam kapal. Belum pernah loh aku. Dokter nanti kalau mau berkenan kita undang loh, Dok. Oh mau? Ya, Kok nanti mungkin di dipertanyakan September kemauan bulan saya? tengah, Dok. Asal jangan saya tukang mabok, jangan Goyang-goyang. iya. Aman, Dok. Aman. Tapi ada antimu ya, tenang. Ada. Pengen loh, baca banyak sekali tentang kapal itu, tapi Iya. nggak pernah. Maka saya segala macam, pengen lihat operasi kayak apa ya. Keren. Mantap, Dok. Nanti dokter bisa buka YouTube-nya Nusa Waluya 2, ada tur rumah sakit apung kita, Dok. Udah tahu. Oh, sudah pernah. ya. Udah tahu. Ya. Tinggal diundang aja, Bang, berarti. Enggak, jangan diundang. Kemana kita Siap, harus Dok. pergi gitu. Pengen loh. Siap, Dok. Kalau COVID turun saya mau ikut. Siap. Oke deh. Iya, Yuk. untuk teman-teman yang selain pelayan bicara boleh live dulu. Untuk yang pelayan pengurus kita ada doa ucapan syukur dulu ya. Terima kasih Kak Yohana. Terima kasih Dokter See you. Maya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Selesai. Iya. Ya bersyukur sih walaupun tadi gonta-ganti dari awal saya lihat nggak ada yang awet gitu ya. Tapi tadi kira-kira sampai Firman, mungkin habis selesai Firman terus ada yang live.
Tadi paling banyak sih saya lihat 16 akun sih masuk. Tapi dikurangin kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 10-an mungkin ya. Sekitar 10 orang yang hadir. Tuh. Oke, ya tadi puji Tuhan lancar juga guys. Semuanya di saya sih lancar ya. Gitu, terima kasih untuk Dokter Maya, firmannya, Bang Rey, makasih untuk sharingnya, Elita, sebagai MC, Kak Biar juga untuk menolong dalam pujiannya, terima kasih, dan setiap pengurus, kita akan berdoa ucapan syukur. Ada yang mau doakan dari Dokter Maya dulu? Oh itu pasienku 2 suami dan anak Iya, lagi. iya, iya. Membaik Oke, sih, oke. membaik sih. Tapi ya gitulah ya. Oke, dok. Ya, nanti kita doakan. Tapi dokter sehat-sehat ya dok? Nggak ini ya? Ya saya sih problemnya rinitis sekarang karena kemarin tuh pas swab tuh tau blood keluar. Sakit loh. Sekarang sakit karena saya mesti cuci hidung terus. Kalau saya sisis pasti saya berdarah nih. Makanya tadi aduh lega banget nggak meler. Oke dok, nah kita doakan ya untuk anak dan suami ya yang sakit. Terima kasih. Untuk Bang Rey, ada yang mau didoakan? Belum ada. Belum. Baik. Masih berarti sambil S2 sambil di Kerja. rumah sakit apung juga ya? Oh, oke. Tapi sementara nggak di rumah sakit apung lagi, jadi ngurusin klinik di NTT nantinya. Oh, di mana? Rencana di Labuan Bajo, dok. Oh, oke. Ya. Dari ini, Dr. Share juga kliniknya? Iya, Dr. Share. Jadi kita ada cukup banyak ekspansi ke NTT, NTB, Nias. Jadi cukup banyak, dok. Wah, semangat. Mantap. Terus Elita, ada yang mau doakan? Doakan paling studi pelayanan ke depan aja. Oke. Iya, sama ini tadi juga ada, ini bukan tentang doanya sih. Tadi ada yang chat, cuman pas di chatnya itu pas doa gitu, terus pas udah amin, dokter kayaknya yang tanya udah hilang deh. Tadi dia bilang mau tanya-tanya tentang KTB, namanya Oh gitu. Alexander Lumban Gaul. Oh oke, aku tahu ya. Aku kontak itu nanti aku hubungin deh ke Bang Alex ya. Oke. Ya. Kak Wiyar mungkin boleh chat kalau ada yang mau didoakan Kak. Atau kalau bisa ngomong langsung juga boleh. Iya Kak, doain aja pekerjaan. Oh iya, aku mau menyampaikan aku sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk pelayanan dan firman Tuhan dan sharingnya itu sangat menyegarkan banget gitu ya. Walaupun aku tuh jarang banget kan ikut PMDKC, apalagi online nggak pernah. Kalau dulu mah PMDKC pas lagi offline pernah ikut sesekali. Terus ini kan online pertama kali aku ikut. Dan hari ini benar-benar menyegarkan banget gitu ya firman dari Dokter Maya dan juga sharing hidup dari Dokter Ray. Jadi aku bersyukur banget sama Tuhan gitu dilibatkan dalam pelayanan ini dan akhirnya ikut dengar dari awal sampai akhir gitu. Aku senang banget. Terima kasih untuk pengurus yang udah memberikan kesempatan dan Dokter Maya sama Dokter Ray. Terima kasih. Ya, makasih juga Kak Wiyar untuk pelayanannya. Oh iya, tadi apa yang mau didoakan lupa? Jadi lupa. Pekerjaan kerjaan ya. Oh iya. Oke, aku lupa Kak Wiyar tuh kerjanya di... Aku kerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Oh, di Harkit. Oke. Kita doakan nanti. Oke deh. Ini Joy lagi ada pasien nggak ya? Sorry. Tenang. Oh iya deh. Dia lagi record nih. Tapi udah selesai record sih harusnya. Udah. Kayaknya Joy lagi. Soalnya ini Joy pengurus dia lagi jaga tadi katanya. Terus jadi mungkin lagi ada pasien ya. Gitu. Oke. Gitu saya lagi yang doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk pelayanan dan persekutuan yang boleh kami jalani Tuhan di malam hari ini untuk PMDKJ. Terima kasih semua bisa berjalan dengan lancar, jaringan lancar Tuhan, tidak ada masalah. Dan kiranya setiap jemaat yang tadi ikut juga tidak ada gangguan secara khusus ya Tuhan, sehingga mereka bisa menikmati persekutuan maupun firman sharing yang disampaikan. Kami saat ini mau berdoa untuk Dokter Maya, bersyukur
atas firman yang telah disampaikan, yang Engkau sampaikan lewat beliau, dan kami berdoa Tuhan bagi pelayanannya, baik di gereja, di kampus, di tempat lain mungkin juga Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong, memberikan hikmat bagi Dr. Maya, supaya bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan, dan menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi setiap anggota gereja, bagi setiap mahasiswa, bagi sesama dosen, dan semua orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Kami juga mau mendoakan secara khusus untuk keluarganya, khususnya suami dan anaknya yang saat ini sedang sakit COVID. Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong, menyembuhkan mereka, dan juga lewat Dr. Maya, Tuhan yang juga ikut merawat di rumah, kiranya Tuhan juga menjaga Dr. Maya supaya tetap sehat dan bisa merawat keluarganya supaya mereka juga kembali sehat. Kami berdoa Tuhan berkati terus pelayanan Dr. Maya dan juga kesehatan. Tuhan berikan berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Juga berdoa untuk Dr. Ray. Terima kasih Tuhan, Dr. Ray bisa menyampaikan sharing pengalamannya di PMDKJ hari ini. Dan kami berdoa untuk studi yang sedang dijalankan, juga pekerjaan yang masih dijalankan juga Tuhan, khususnya di Yayasan Dr. Share. Bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Dr. Ray untuk bisa melayani Engkau, baik lewat profesinya Tuhan maupun sharingnya Tuhan yang juga memberkati kami semua. Kami berdoa bagi Dr. Ray, bagi segenap keluarganya juga Tuhan akan sertai, berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berkati, cukupkan setiap kebutuhannya, dan kiranya nama Tuhan saja yang terus dipermuliakan lewat kehidupan Dr. Ray. Juga untuk Elita, bersyukur bisa melayani sebagai MC di hari ini. Untuk setiap kata-kata motivasi yang diperkatakan Tuhan, juga setiap lagu-lagu yang boleh dia pilih untuk ada di PMDKJ hari ini, bersyukur untuk semuanya. Tuhan berkati Elita dalam studinya, kiranya Tuhan menolong dia setiap kesulitan yang mungkin dia hadapi, kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan hikmat kecerdasan yang daripadamu, sehingga dia bisa menjalani studinya dengan baik Tuhan, bahkan bisa yang terbaik, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, dan juga untuk pelayanannya, mungkin di persekutuan kampusnya juga Tuhan, kiranya Tuhan menolong dia supaya dia bisa menjadi teladan bagi teman-teman, seangkatannya, ataupun senior dan junior-juniornya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Kak Wiar, bersyukur untuk pelayanan sebagai pemusik dan juga singer di PMDKJ hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan atas kehidupannya dan pekerjaan yang boleh dia jalani sampai saat ini. Terima kasih karena Tuhan terus memelihara kehidupan Kak Wiar, dan bersyukur juga bisa ikut bersekutu bersama-sama dengan kami Tuhan pada malam hari ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap pengurus yang boleh berkomitmen Tuhan untuk melayani teman-teman medis dengan persekutuan PMDKJ ini. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kami pengurus untuk terus semangat walaupun kami juga punya kesibukan masing-masing Tuhan, baik pekerjaan ataupun studi yang sedang dijalankan ataupun pelayanan di bidang lainnya. Tapi Tuhan terus berikan semangat bagi setiap pengurus, dan jika ada yang sakit juga Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan urapi. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi untuk persekutuan hari ini, kami menyerahkan semua yang boleh kami lakukannya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur boleh Engkau pakai ya Tuhan untuk alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami ataupun beristirahat. Kiranya Tuhan yang juga terus sertai dan pelihara serta menjaga kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Terima kasih Terima teman-teman. kasih. Senang bisa Terima bertemu. kasih.